Pemirsa, usai dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng yang sebelumnya langka kini melimpah. Belakangan, pemerintah melalui Menteri Perdagangan menyatakan sejumlah mafia minyak goreng telah ditangkap. Kelangkaan minyak goreng tiba-tiba sirna setelah pemerintah mengumumkan pencabutan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter dan memberikan subsidi pada minyak goreng curah. Setelah harga diserahkan ke pasar, minyak goreng kemasan kembali menghiasi etalase toko. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pemerintah tidak pernah kalah dari mafia minyak goreng. Lutfi mengklaim polisi telah menangkap para mafia. Ingin mengklirkan ya kepada teman-teman media, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Pemerintah pun telah menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dan sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mande, untuk membahas masalah minyak goreng murah langka, mahal tersedia. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore Mas Davi, salam sehat ya. Salam sehat Pak Roy. Ada indikasi katanya pemain-pemain besar minyak goreng ini terlibat dalam kelangkaan minyak goreng yang terjadi di tanah air. Pengusaha melihatnya seperti apa? Ya, kami coba mengomentari untuk hal ini. Saya bagi dua sisi. Yang pertama adalah proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita negara hukum, tentunya kita juga memiliki norma-norma aturan hukum ya yang sedang diproses. Apakah itu dugaan ya? Apakah dugaan kartel, dugaan penyelundupan, dugaan pemalsuan, dugaan penimbunan, dan sebagainya, itu adalah satu sisi yang ranahnya tentunya kita serahkan kepada aparat, pihak berwajib, kementerian, lembaga, dan kita tentu mengharapkan ada solusi, ada efek jera, ada kepastian hukum di sana. Nah, sisi yang lain, sisi yang kedua, kami pelaku usaha berharap tentunya momentum ini dijadikan satu paradigma baru, momentum untuk menjadikan perdagangan minyak goreng lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Bagaimana momentum itu bisa terjadi? Yaitu ya saatnya sekarang membenahi supply chain, ya. Audit, kalau perlu audit supply chain. Yang diaudit itu siapa? Yang audit itu adalah bagaimana data, ya, bagaimana fisik, bagaimana konkretnya produksi ya di sektor hulu, kemudian bagaimana jalannya proses distribusi, ya, siapa saja distributor, kalau yang tidak punya izin distributor itu harus tidak diizinkan, ya, tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha distributor. Siapa yang packersnya itu juga harus packers yang punya izin, dan terakhir siapa yang di sektor hilir, yaitu kami retail modern maupun juga pasar tradisional. Nah, ini momentum, ada momentum. Supaya apa? Supaya kita tidak inginkan, kami pelaku usaha juga tidak inginkan kejadian ini berlarut-larut, bahkan menjadi musiman pada saat tahun yang depan, ya, tahun berikutnya, kita mengalami lagi. Dan ini sesuatu yang tentunya kita nggak harapkan. Baik. Kemudian yang kedua, sekaligus momentum komunikasi publik kita perbaiki. Karena selama ini peraturan-peraturan yang dikeluarkan, kelihatannya tidak ada komunikasi publik yang terintegrasi, ya, yang transparan, yang langsung dari pemangku kepentingan. Yang mana? Yang mana Pak Roy? Kita bingung. Kebijakan yang mana yang komunikasi publiknya ini tidak maksimal? Iya, contohnya saja, bagaimana Permendak itu juga sudah dilakukan dari bulan Januari. Ini mencatat lebih kurang di bulan Januari ada 3 Permendak. Nah, ini tentunya komunikasi publik ini mungkin bukan poksinya dari Kemendak, karena ada poksi kementerian lain lagi kan untuk komunikasi dan info publik. Nah, kemana komunikasi dan info publik dari kementerian lain atau lembaga lain itu? Supaya apa? Supaya masyarakat
tidak keburu panik buying dulu, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kriteria spekulan, supaya semuanya saling menjaga nih, nggak ada yang mencoba-coba untuk jadi spekulan, misalnya seperti itu. Demikian yang kita harapkan. Baik, Pak Roy, saya ingin spesifik ke tadi Anda katakan audit juga harus dilakukan dari hulu ke hilir. Bukankah audit itu sudah dilakukan oleh KPPU? Tadi KPPU juga mengatakan bahwa ada indikasi pemain besar minyak goreng yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran ini. Mereka sudah cek pabriknya dari sisi produksi sampai distribusinya, bahkan sampai ke pasar-pasar tradisional. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau untuk audit yang dilakukan tentunya kami pelaku usaha berharap merupakan bagian daripada sinergisitas kementerian dan lembaga yang ada. Kalau audit yang fisik itu satu sisi, ya audit data itu satu sisi. Tetapi audit misalnya, ya kementerian yang menjaga buat pelabuhan misalnya, ya kita bicara di situ ada lembaga bea cukai misalnya. Kemudian lembaga yang mengatur juga untuk proses verifikasi data, ya penandatanganan PE ekspor, ya selain Kementerian Perdagangan kan ada juga yang tentu ada yang harus menjaga terhadap keutuhan data tersebut, kebenaran data tersebut. Kemudian juga bagaimana supply chain ini, audit supply chain ini juga memperkirakan atau memprediksi, ya bagaimana kebutuhan nasional ini supaya tidak pernah menipis. Ya, karena kan masyarakat kita bertambah, populasi kita bertambah, ya pertumbuhan penduduk kita sekitar 7-8% setahun. Kalau angkanya masih 2-3 tahun lalu ya pasti lewat jumlah kebutuhan demand-nya. Kemudian bagaimana analisa pasar global? Tentu kementerian terkait juga harus duduk di sana, ya supaya dapat juga mentransfer dari situasi atau global terhadap kondisi, ya krisis energi, krisis iklim dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan CPO naik dan dapat juga membuat harga kita naik tentunya. Nah ini perlu diorkestra, perlu dijadikan suatu kesatuan. Baik, ya. Pak Roy, tapi kita lihat pada faktanya di lapangan begitu Pak Roy. Begitu HET dicabut, pasokan minyak ini langsung membludak di minimarket, kemudian di warung-warung. Nah, kalau dari Anda, dari sisi Anda melihat ini apa sebenarnya fenomena yang terjadi? Kemana ketika harga murah, kemana barang itu? Kemana minyak gorengnya? Begitu harganya sudah dikembalikan lagi ke pasar, muncullah barang itu. Ya. Jadi seperti di awal tadi saya katakan bahwa untuk persoalan yang sisi disebut atau diindikasi kartel, penimbunan, penggelapan, penyelundupan, biarlah pihak aparat wewenang yang menyampaikan dan mengklarifikasikannya. Apalagi rencana bahwa besok akan diumumkan atau lusa atau minggu depan, biar kapasitas aparat yang berbicara, aparat hukum, Bareskrim dan Satgas Pangan. Tetapi kami dari pelaku usaha melihatnya bahwa memang perdagangan minyak goreng ini kan bukan baru 1 tahun terakhir atau baru 2 tahun terakhir, tapi sudah bertahun-tahun. Nah, artinya tentunya perlu ada satu pembaharuan, ya. Pembaharuan atau adaptifnya regulasi, adaptifnya supply chain, ya, datanya, dan juga bagaimana langkah-langkah konkretnya. Baik. Jadi artinya retail yang di bawah Anda ini memang tidak ada ya fakta-fakta menimbun, apalagi menahan begitu ya, yang Anda ketahui? Oh iya, itu kita sudah klarifikasi bahwa retail modern nggak pernah mungkin bisa nimbun. Gudang kita terbatas, ya kemudian kita setiap saat jam operasi toko bisa disidak. Kemudian kita juga menambah biaya kalau kita menyimpan barang lebih lama, dan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Baik Pak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Aprindo, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, selamat sore. Terima kasih.